gue punya pertanyaan deh. Kok satu singkat ya? Yang kedua, kok serius banget? Ini emang singkat. Ini lama banget anjing. Lu lihat itu. Lu lihat tuh, lu lihat. Gua enjoy bro, enjoy. Natasha tapi udah bisa masak belum? Bisa. Dia bisa masak. Tapi bukan masak yang kayak Nusantara yang kayak gimana gitu ya. Lu tuh kalau udah nikah kayak gitu kayak memuaskan diri lu untuk bisa masak gak? Karena salah satu Enggak sih, kan oh ya. buat buat suami lu orang Oh pertama iya, yang akan baik kan. Prioritas pertama gue sih sebenarnya gue ngelakuin itu semua karena gue sayang. Iya, itu. Nah, iya betul. Iya Ya, itu. itu berarti satisfy kamu kan? Iya, kayak nih suami gue harus gue urusin loh karena Lu mesti bisa gak? Maksud gua lu enggak, lu masak itu sendiri. kayak nih ya, orang bisa masak itu karena dia punya rasa cinta sama keluarganya. Gitu, beneran. Beneran. Makanan jadi enak loh. Beneran seorang Beneran? iya maksudnya Serius? seorang ibu gitu ya, maksudnya dia punya anak-anak, punya suami gitu, dia masak itu karena dan gue yakin kadar dari sebuah enaknya itu beda. Betul. Iya gak sih? Betul. Lu bilang masakan ibu Gini, enak, kalau- belum tentu gua. Dan Betul. Iya, gua iya. akan bilang kadar masakan nyokap gua tuh paling enak. Belum tentu di lu juga. Betul, dan gitu. betul. Gitu. Karena- Tapi kalau nggak enak absolut ya. Maksud gua, lu memaksa diri lu gak? Kan masakan banyak dan otomatis lu ada ya banyak lah ya. Nggak, Gua bisa di sini, nggak bisa di sini. Dan lu Iya. memaksakan gak? enggak sama sekali. Itu kayak ya karena gue mencurahkan rasa cinta gue ya gitu. Tapi gini ya, iya Bukan jujur pengen kawin. Ntar malam berarti kena tuh. nggak gini, jujur aja maksudnya bohong kalau bilang nggak capek ya gitu. Itu bohong banget. Cuma ya gimana ya, gue misalnya ngeliat suami gue nggak makan gitu kan, aduh gimana gitu kan. Jadi kayak mesti ya udah dimasakin gitu, mau makan apa gitu kayak ya gue tahu kan pas dia hidup sendiri tuh makannya tuh dirapel gitu kan. Maksudnya nggak sarapan habis itu langsung makan siang gitu ya, jangan kayak gitulah. Udah maksudnya kan ya udah punya istri kan harusnya ya yang seharusnya Gizinya terjaga. adalah Gizinya terjaga. iya di kebutuhannya dia dipenuhi. Dan capeknya lu ubah menjadi rasa cinta lu. Iya. Agar lu Nggak usah dirasain gitu. Maksudnya jadi nggak berasa aja gitu. Ya udah capek ya capek gitu. Kalau cewek ngeluh itu bisa sampai 2 abad. Betul. Setuju. Dan satu Setuju. catatan buat lu, yuk. Jangan bikin anak dulu. Maksud gue bikin anak oke, tapi jangan sampai ada anak. Kalau udah sampai ada anak, ya cinta lu. Nah, mungkin 40%. nah kebetulan gini, kalau misalkan untuk gua pribadi ya, gini, ada alasan kenapa gua berdoa untuk gua bisa nikah di umur 26 tahun cuy. Salah satunya adalah gue pengen anak gue udah bisa survive saat gue masih bisa men-survivekan dia. Oke. Nah, kalau masalah cinta ya namanya darah daging lo sendiri ya. Mau gimana pun juga, lo mau sampai umur 50 tahun pun pasangan lo itu tetaplah orang lain. Iya. Iya, Artinya kalau misalkan lo ngomongin bahwa ketika udah punya anak cinta lo terbagi, ya itu wajar. Cintanya Ya, bukan- beda bukan- sih. bukan Menurut gue cintanya beda gitu. Cintanya beda. Cintanya ke anak sama ya kita belum punya anak aja udah tahu ya gambarannya gimana gitu. Maksudnya dengan kita ngeliat orang tua kita ke kita tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak cintanya beda aja gitu. Karena jangan gue mikir kayak jangan pernah takut suami tiba-tiba perhatiannya berkurang gitu. Itu kan terbagi juga untuk anak gitu loh. Betul. Kenapa mesti Kenapa mesti beda cemburu gitu loh. atas hal itu? Iya. Dan gue yakinin pasti lu akan ada rasa cemburu. Itu udah pasti. Tapi balik lagi, itu memang
cara jalannya hidupnya memang seperti itu. Lo nggak bisa menghindari hal itu. Lo mau pacaran bertahun-tahun dulu, maksudnya pacaran setelah nikah ya, mau pacaran bertahun-tahun setelah nikah dulu pun itu nggak menutup resiko bahwa lo ketika lo udah punya anak lo akan melakukan hal yang sama gitu. Artinya kalau buat gue pribadi itu nggak ada bedanya. Sebetulnya nggak berkurang juga sih. Exactly. Enggak berkurang. Malah Bertambah. Lah, Bertambah. Orang istilahnya itu darah kita berdua kok. Iya. Kita Iya. istilahnya gini, mungkin kalau misalkan cowok nggak terlalu parah, tapi cewek gitu. Dia bertaruh nyawanya dia untuk bisa ngehidupin satu manusia ini gitu loh. Otomatis di situ ya namanya lo perhatian ke darah lo sendiri gimana sih gitu. Udah pasti wajar, makanya kalau menurut gua lo nunda nggak nunda endingnya sama. Dan bagi lu setuju gak kalau emang pasti ada saatnya cowok bakal cemburu sama anak? Awal-awal ya, dan gue setuju. Gue setuju. Setuju lah. Gue setuju. Karena Gue setuju. biasanya lu sosok apa? Lu Iya. Satu-satunya gitu Yang kan. jadi dapat perhatiannya kayak itu. Betul. Mungkin itu satu reason yang orang-orang pengen nunda. Iya. Iya, Gitu, betul. kayak gue pengen pacaran lah, pengen nikmatin. Nikmatin Ntar kan berdua kalau dulu. udah punya anak mungkin kayak Jadi ya, kebagi-bagi. iya, Ya, kebagi-bagi pikirannya lah banyak, gitu. kayak gitu-gitu. Maksudnya, Gue belum siap untuk belum dipedulikan. ya nah. mungkin ada tuh reason yang kayak Nah, gitu. salah satu yang akan cemburu banget itu adalah susu bapaknya terbagi. Anjing. Emang anjing nih orang. Gue punya cerita lucu, Iya, boleh apa nggak? nih? Ini dari temen gue Ya, sih. boleh. Sahabat gue kuliah itu istrinya baru hamil. Terus suatu ketika kontrol lah nih mereka kan ke dokter kandungan. Terus iya udah ya Pak, pokoknya istrinya hamil muda jangan ditengokin dulu gitu kan. Tengokin ya. Tengokin tanda kutip, jangan Anaknya ditengokin jangan dulu. ditengokin dulu. Terus berapa lama dok gitu? 2 bulan lah Pak, 2 bulan apa 3 bulan gitu. Terus saya gimana dok? Aduh si Akang mah gitu kan, dia orang Bogor kan gitu, si Akang mah ditahan dulu gitu kan. Kata si dokternya kayak gitu. Terus saya gimana gitu. Aduh, merana banget tuh kayaknya. Melas cuy, melas. Udah mukanya melas cuy. Terus saya gimana dok gitu, sampai bener. Kembali ke Mait Sabun. Aduh. Vaselin dong. Coy, 2 minggu aja tuh waktu yang nggak bisa. Nah, tapi jujur, fun fact gini, bahwa ketika lo udah berdua, itu tuh energi untuk lo kasarnya sangenya itu berubah cuy, berubah total. Karena ketemu terus. Iya. Sampai tahun awal gue udah dapet anak. Wah, sumpah karena di otak gue itu tujuan utama, ngerti gak sih? Ya bullshit kalau lu bilang enggak ya. Iya. Tapi gue yakin nggak selamanya setiap hari kita akan ngelakuin itu, gila lu. Karena pasti akan kita alihkan di mana kita akan lebih ngobrol untuk satu sama lain. Betul. Satu sama lain apa? Saling dekat. Ya gue yakin sih itu. Cuman ya jangan sampai sih kalau gue ya. Iya. Tapi kalau lu Kalau gue pribadi gue nggak masalah. Kapan aja. Karena gini, kalau buat gue pribadi, anak itu balik lagi itu adalah sebuah rezeki kalau buat gue. Iya. Gitu. Mungkin ada orang yang bilang itu sebagai beban juga, tapi kalau buat gue pribadi itu sebuah rezeki. Ada, tapi ada aja gitu kan. Itu adalah sebuah rezeki dan gue nggak mau menolak rezeki itu sendiri. Kenapa? Gini, lo namanya lo seorang laki-laki ya, lo pasti pengen yang namanya nama lo tuh berjalan terus gitu, sampai lo udah nggak ada, sampai lo sampai anak lo sendiri pun bahkan udah nggak ada, lo pasti pengen nama itu ada terus gitu, akan selalu ada gitu. Nah, otomatis ya masalahnya gini, in logic manusia itu tubuh berubah-berubah, hormon berubah-berubah, kesuburan berubah-berubah. Nah, di situ kenapa gua berpikir untuk kayak ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah gitu. Karena posisinya balik lagi kita nggak pernah tahu kapan dikasih. Iya. Tapi kayaknya lu lagi dikasih. Insya Allah. Kalau memang rezeki. Dia mimpi. Gue mimpi. Oh, ada. Gimana? Gue feeling lu. Gue merinding. Kali gue ngeliat tasnya feeling gue.
Gue merinding. Masa terus. sih? Nggak, Jadi Bro. gini, kemarin gue sempet ngira hamil juga karena gue itu kalau PMS nggak pernah yang separah itu gitu. Dan gue tuh ngobrol sama temen gue yang ciri-cirinya tuh sama kayak Persis. gue, tapi dia hamil. Emang udah tahu dia hamil gitu. Sama, lu cek aja, lu cek gitu kan. Gue belum berani cek karena kalau gue hitung-hitung tuh kayak masih baru banget gitu. Takutnya di test paket tuh nggak terlalu kelihatan kan gitu. belum kelihatan banget Pokoknya gitu tuh ya. gue kram perutnya tuh parah banget deh, kramnya bener-bener parah. Terus udah ada gitu satu lagi tanda paling maksudnya tanda yang berbeda banget dari Yang PMS-nya kemarin. dia. Nah, dia itu adalah kalau PMS tipikalnya selama gue pacaran 2 tahun ya. Dia nggak teratur. Nah, PMS-nya dia type-nya itu adalah kalau pas gue pacaran dia itu manja. Manja banget kayak koala, beneran. Nemplok. Beneran, tapi emang senemplok itu. Ini lagi PMS nih. Hormonnya tinggi. Terus tiba-tiba kemarin memang itu kalau dari jadwal memang dia udah mau dapet gitu kan. Itu PMS-nya dia marah mulu. Bener-bener marah mulu kerjaannya. Ini. Kenapa lu? Kenapa tiba-tiba begini? Gue bingung kan. Nah, di situ gue ya maksudnya ya ekspektasi punya lah ya. Tapi di situ gue menekankan bahwa, dan gue menekankan juga ke dia bahwa intinya boleh punya ekspektasi, tapi jangan sampai lo kecewa sama ekspektasi lo. Gimana kecewa kalau emang beneran gimana? Kalau emang beneran kan. Tapi maksudnya kan yang pertama kemarin itu kita yang pertama negatif. Karena akhirnya pas gue tes pack paginya itu pas mandi negatif. bukan negatif, keluar darah. Ya, akhirnya Gitu, mens. terus kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, Masih baru juga. Posisinya di situ gue juga menekankan ke dia. Jadi dia itu nggak berani pakai test pack karena dia takut kecewa. Nah, ya kan. Iya. Dan gue menekankan ke dia, jangan sampai kamu kecewa. Kenapa? Karena gini, balik lagi itu adalah rezeki dan kita nggak tahu kapan rezeki itu akan dikasih. Ya kan? Kita udah usaha, kita udah mencoba berbagai cara, udah berharap dan harapan itu bagus gitu untuk lo memberikan usaha yang lebih kuat gitu kan. Tapi ya kalau misalkan memang belum dikasih, ya jangan kecewa. Kenapa? Iya, ya tahu baru sebulan gitu loh. Gua sampai menekankan nggak apa-apa, nggak apa-apa, pakai aja tes pack. Gue selalu menekankan kayak gitu. Cek aja. Karena apa? Semakin lama kamu nggak cek, kamu akan semakin bisa lebih kecewa. Dari otak lu kemana-mana. Iya. Betul. Otak lu kemana-mana, yang kena dia. Iyalah. Udah pasti. Kalau itu udah pasti. Jadi lu menghindari bete-betenya lu atau liwahnya lu. Gue nggak tahu ya ini. Gue jangan nggak tahu ya. Iya. Cuman ya gue sebagai Garis besar. gua pacaran aja nih ya. Ya. Ya, lu bikin Lu pacaran malu. pakai tas pack juga? Bagus. Bagus. Apa murah bos? Contohnya. Nanas muda. Nggak, maksud gua, ya. Lu bingung langsung lu. Belum pernah gua gitu. Gak jangan dia. Kan bukan lu yang beli. Udah gitu. Lu harus lakinya yang beli lah. Enggak dianya. Enggak sih, kalau sekarang kayak oh ya udah kitanya juga ikhtiar berdoa, nggak menunda juga, tapi ya udah Sedapatnya aja. sedapatnya karena Hah? Apa? Iya sedapatnya aja. Rezeki emang itu udah ya rezeki Allah gitu. Iya, Iya, betul. sabar dan sabar sama mental sih. Iya. Omongan orang. Iya, Yang betul. paling gak enak tuh omongan orang. Ya kalau gue pribadi sih gue bodo amat. Cewek Betul. beda. Tapi pada dasarnya gue udah bodo amat tapi tetap dipikirin. Sama omongan keluarga. Iya. Itu yang Biasanya- pasti jadi beban buat cewek. Soalnya Kalau buat kadang gue bodo amat. kalau orang tua tuh ngomongnya agak nyeplos banget gitu. Iya. Kayak misalnya kok lama gitu misalnya ya amit-amit nauzubillah min zalik.
Iya, maksudnya kayaknya Itu lumrah nyes banget karena kayak temen gue tuh udah 3 tahun. Dia kayak bener-bener gitu ditanyanya yang kayak kok lama, kok nggak program gitu kan? Kenapa sih mesti nanya kayak gitu? Padahal kan lo nggak tahu di balik itu mereka udah seusaha apa. Iya gitu, maksudnya nggak usah sotoy gitu loh. Yang kepo gue mentalin dengan sinisnya gue sih. Iya. Iya, Iya. iya benar-benar. Kalau lu yang nggak begitu ya lu kasih panggung buat mereka. Iya. Kenapa coba? Nggak apa-apa dalam pernikahan penting gak punya anak? dalam pernikahan. Kalau penting nggak penting ya, itu tergantung perception. Ya. Tapi kalau bagi gua punya anak itu penting, tapi ya balik lagi itu sedih kasihnya. Gua pengen, ya namanya pengen pasti pengen banget. Ya balik lagi kayak gue bilang sama orang anak-anak dari tadi kan, gue bilang Boyo yang lain jangan. nah itu gue mau menciptakan boyo-boyo yang lain gitu kan, kasarnya gitu. Pusing gue, pusing. Punya satu Makanya. Nggak, Jadi ya kalau- intinya kita harus punya pemikiran optimis gitu. Optimis, Karena betul. Tuhan itu justru malah senengnya kita minta terus. Iya, benar. Harus Betul. minta terus. Harus minta terus. Dia seneng banget diminta, walaupun kita dosanya kayak apa ya misalnya. Tapi kalau kita minta terus, dia seneng gitu. Betul. Iya, benar, Betul. benar. Iya sama aja. Jangan gitu. capek minta gitu. Iya, jangan capek minta dan kita harus selalu punya pikiran yang positif gitu. Betul, betul. Sederhananya gini, kalau misalkan kita itu udah levelnya Tuhan ya. Tuhan itu kan punya segala sifat yang kita punya dan kita nggak punya, gitu kan. Nah, kita ngambil case kecilnya adalah kita sebagai manusia aja deh. Kita sebagai manusia, ketika kita diharapkan sama orang lain, siapa sih yang nggak bahagia diharapin? Kasarnya gitu. Nah, cara kerjanya itu pun sama. Makanya minta itu tuh salah satu bagian untuk meninggikan. Itu kenapa pasti seneng gitu loh. Seneng karena diingat terus gitu. Diingat terus. Oh iya minta terus gitu. Iya, benar. Semua itu tuh ada hikmahnya gitu, ada jalannya kenapa misalnya orang tuh bisa misalnya harus nunggu dulu bertahun-tahun baru dikasih anak, misalnya kayak gitu. Itu tuh pasti ada hikmahnya gitu lah pokoknya.